Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Dafal Falah dari kelompok Mobos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman dasar Sabtu nomor 2 dan 3. Kita mulai dari nomor 2 yang berjudul The Lost Password. Nah, ceritanya gini, Detektif Timothy, dia itu Detektif Timothy, dia menemukan sebuah mesin. Nah, mesin tersebut dia dapat mengambil sebuah kata yang kemudian dijelaskan di sini. Dia dapat menghilangkan ups, dia dapat menghilangkan semua huruf vokalnya. Jadi huruf vokalnya hilang. Lebih baik kita dalam flowchart saja dan seperti ini. Ada mesin, dia mengambil sebuah kata, dia akan menghilangkan huruf vokalnya. Kemudian di sini dijelaskan dia akan membalikan semua huruf kemudian memasukkan kode asli. Setelah hilang vokal, ini akan dibalik, tambahkan kode ASCII dari huruf pertama ke dalam ke tengah-tengah sandi, maka akan menghasilkan output berupa kata sandi. Nah, contohnya adalah banana. Ketika kita hilangkan vokalnya menjadi BNN, kemudian kita balik nih hurufnya menjadi NNP, lalu kita masukkan kode ASCII dari huruf pertama ke tengah-tengahnya, yaitu 98 untuk kode ASCII B, sehingga LN98B. Nah, suatu hari ini ya, Timothy menemukan kode NN71RG. Dan ditanya, gimana kok Timothy bisa menemukan ini dan apa Kak, kemungkinan kata aslinya? Nah, untuk melakukan ini, berarti Timothy harus membalikan program tersebut. Berarti dari NM71RG, karena sebelumnya dia ditambahkan kode ASCII, maka sekarang kode ASCII-nya kita hilangkan di NMRG. Kemudian karena nanti kita balik, maka kita juga balik menjadi CRMN. Nah, untuk huruf vokalnya, karena kita nggak tahu tuh kata asli apa, kita nggak tahu tuh. Makanya kita hanya bisa berasumsi dan menebak. Nah, setelah saya tebak, kemungkinan jawabannya adalah Jerman. Maka outputnya adalah Jerman. Nah, kemudian jika mesin ini kita masukkan ke dalam suatu program, maaf, kalau jika dimasukkan ke dalam program, maka akan menghasilkan flowchart seperti ini. Flowchart ini saya buat dengan teman saya dan menghasilkan kesimpulan seperti ini. Nah, baik, oke, oke, oke. Nah, jadi mesin tersebut akan mulai nih. Nah, terus kita akan masukkan password MM71RG. Hal yang pertama yang kita akan lakukan adalah menghitung panjang dari MM71RG ini dan menemukan digit pertamanya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan variabel untuk dapat menghitung si panjangnya kata sandi tersebut. Makanya kita deklarasikan i sama dengan 0. Ia akan bekerja sampai dia kurang dari panjang passwordnya. Posisinya ini seperti ini. Diarahi dan panjangnya adalah 6. Makanya dia akan berhenti setelah 6. Nah, tapi sebelum dia 6, dia itu akan berjalan sampai menemukan digit di posisi I dalam password. Nah, ketika dia sudah menemukannya, ya, maka dia ini adalah mana ya digit dari NM71RC. Kita anggap si mesin itu udah menemukannya. Set. Nah, dia udah menemukannya, dia udah ngeiyain deh. Maka dia akan nge-save posisi tersebut. Nge-save i tersebut dalam variabel posisi. Ini posisinya 162. Karena di 012. Tapi kalau dia false,
dia akan bertambah terus sampai 6 digit. Nah, setelah itu, jika sudah melewati batasannya, ya programnya akan selesai. Kemudian di sini kita akan mengambil, ini fungsinya untuk mengambil ASCII code-nya. Nah, di sini loopnya akan berjalan ketika dua hal ini terpenuhi, yaitu ketika si posisi ini dia kurang dari password size dan is digitnya adalah true. Jadi kata huruf atau angka dalam dalam password ini di suatu posisi adalah digit itu benar, sehingga itu yang benar, maka program tersebut akan berjalan. Nah, jadi jika kita masukkan posisi masih kurang. Oh iya, benar. Maaf tadi jika dia benar, maka kita ada variabel baru yaitu ASCII string. Ya, ASCII string tersebut akan bertambah dari angka. Karena tadi digit, maka digit dalam suatu posisi di kata dalam password. Nah, karena si mesin tadi sudah menemukan posisinya 2, maka posisi 2 di dalam password tersebut itu apa? Itu adalah 7. Makanya tambahan tersebut mendapatkan 7. Kemudian posisi tersebut akan bertambah terus sampai nilainya false. Nah, karena tadi ada satu digit lagi yaitu satu, maka si asisten tersebut akan mendapatkan satu juga. Karena dari 0 tidak ada, 1 juga tidak ada, 2 ada, maka tambah 7. Kemudian 3 juga ada, yaitu 1. Maka asistennya menjadi 1. Nah, sampai false. Nah, terus kita membuat variabel baru, yaitu password tanpa ASCII. Di sini terdapat password substring 0 sampai password bisa menemukan ASCII stringnya. Itu fungsinya untuk memisahkan dari posisi 0 sampai 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 posisi sampai menemukan ASCII stringnya. Nah, maka si aslinya tersebut itu nanti akan dipisahkan. Nah, late 0 kita tahu tadi NF 71 RG 0 1 2 3 4 5. Nah, kita akan misahkan dari N ini, kita pisahkan dengan yang ASCII stringnya. Nah, ASCII stringnya mulai dari sini, jadi ini mulai 2 ini kita dipisahkan sehingga ini di NM. Kemudian kita tambahkan dengan password substring posisi ini, menambahkan password sesuai dengan posisi yang kita dapatkan dari volume tadi. Karena sebenarnya ini adalah kurang dari 6 kan, berarti dia 6 tidak terhitung, sebenarnya seperti itu. Nah, di volume ini ketika dia sudah sampai 5, dia memang akan berhenti. Setelah itu dia akan false. Nah, jadi dia mentok di 5. Namun setelah mulai loop 5 tersebut masih ketambahan, dianggap ketambahan 1, sehingga uh, posisinya adalah 6, sehingga posisi akhirnya adalah 6. Berarti kita akan mm, mengambil huruf dari password tersebut sampai posisi ini, di posisi ini. Nah, berarti kita akan mengambil di posisi
posisinya saya posisi 6, sehingga ini akan menjadi R dan G. Posisinya 6 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan mengambil ini. Kemudian kita sudah menemukan NMRG. Nah, ini kita akan memasukkannya untuk mereverse-nya dengan cara ini nanti ini kan dapatnya 4, jika lebih dari 0 dia kan true, kemudian dia akan berjalan dan akan menambahkan password tanpa asli tersebut, menambahkan huruf pada posisi C dalam password no asli tersebut. Jadi itu dihitungnya nanti dari belakang. Oke, jadi paski ini ketika posisi kalian dikurangi 1, karena ini ada 0 ya, sehingga biar dia tetap terhitung 4, karena dia kan nilainya dari 0, 1, 2, 3 gitu, biar enggak bertambah, biar enggak kelebihan 1. Gini, 0, 1, 3, oke. Dia akan kita si paski ini akan ketambahan pada posisi si C-nya itu, yaitu posisi 3. Pertama kan 3 tuh. Nah, maka pada posisi 3 yaitu ada G. Kemudian dia akan berkurang G-nya dan masih true. Dia ketambah posisi 2 yaitu R, seterusnya hingga R. Nah, setelah itu dia akan menjadi false. Jika dia udah di bawah 0, dia false dan menghasilkan output program berupa CRMM. Nah, outputnya jika di program itu memang hanya CRMM, karena program tersebut tidak memiliki dictionary untuk memutuskan ini kata apa sebenarnya. Jadi akhirnya kita hanya bisa menebak melalui unscrambled dari password sebelumnya, begitu. Yang nomor 2, ntar kita beralih ke nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu obey traffic lights. Di sini dijelaskan bahwa lampu lalu lintas dimulai dari hijau, kuning, merah, kembali ke hijau. Nah, terus lampu hijau ini 90 detik, kuning 3 detik, dan merah 80 detik. Nah, kita mulai dari detik ke 45. Dia apel baru menunjukkan warna kuning. Disuruh menentukan warna pada 80 Nah, jika ini adalah programnya, sebentar saya akan jelaskan mengenai logikanya. Logikanya seperti ini. Karena dia kita tahu ya, kalau kuning, kuning itu adalah 3 detik, hijau 20, ya, merah 80 detik. Nah, si lampu lalu lintas tersebut dimulai dari warna kuning detik ke 45. Berarti pada detik ke 48 dengan tanggal 3 dan 7 di 48 ini warnanya akan menjadi merah. Urutannya ini salah. Ini harusnya hijau dulu, baru kuning dan merah. Jadi urutannya seperti ini. Jadi merah akan berjalan selama 80 detik. Jadi ini akan bertambah 80 detik. Di 128 itu masih sampai merah. 128 ini detik terakhir merah, sehingga 129
tambah 20, mulai dari 29 sampai 149 itu adalah hijau. Berarti 150 adalah kuning. 50 adalah kuning. 4 sampai 153 dan seterusnya. Di sini ditanyakan detik ke 80, 135, 150 dan 212. Nah, di 80 itu kan berada di antara 48 sampai 128. Berarti ini merah. Kemudian di 135 berarti kan ada di antara 129 sampai 199. Berarti dia hijau. Kemudian untuk detik 150 berarti kan dia antara 150 sampai 153 tuh. Berarti dia kuning. Nah, kalau ini tambah 80 maka kan dia akan menjadi 233 detik. Jadi 154 ya, 154 sampai 133 itu adalah merah, sehingga 212 itu adalah merah. Nah, sehingga hasil akhirnya berarti titik 80 adalah merah, 130 adalah hijau, 150 adalah kuning, dan 212 adalah merah. Nah, untuk logika dalam pemrograman, jika kita terapkan dalam programnya, itu akan menjadi seperti ini. Oke, nah, seperti ini. Oke, ini kita kerjakan juga bersama teman saya. Menghasilkan kesimpulan seperti ini. Jadi, kita masukkan waktunya tuh. Kita mau waktu berapa? Contoh saja, kita memutuskan waktu 45 deh, 45 detik atau 45. Di sini ada fungsi if-nya. Jadi jika dia kurang dari 45, program akan end. Kemudian ini adalah waktu awal. Waktu awal si lalin itu mulai 45 detik. Nah, apabila si time loop itu kurang sama dengan input time yang kita masukkan tadi, jadi bisa kurang bisa sama dengan yield loop akan kita hitung sebagai satu. Nah, jika yield loopnya itu kurang sama dengan 3, berarti yield loopnya akan menjadi true. Ketika true, operator akan mendeklar color warnanya itu menjadi yellow. Nah, time loopnya tersebut akan bertambah satu dan yellow loop juga akan bertambah satu. Nah, ketika time loopnya masih kurang sama dengan input time, maka dia akan bertambah lagi, mengulang lagi loopnya sampai kedua statement ini salah. Atau statement ini salah, atau ini salah. Ketika time loopnya ini dia ternyata masih kurang sama dengan input time dan berarti masih ada sisa waktu, namun jadwalnya itu udah lebih dari 3, maka dia akan masuk ke program selanjutnya yaitu red loop. Nah, red loop kita declaring satu nih. Nah, untuk kita declaring satu. Kemudian, apakah red loop itu kurang 80? Jika iya, maka dia akan declare color red. Seperti tadi, ini seperti tadi time loop yang 1 sampai batasannya. Kemudian jika time loop tersebut ternyata masih ada sisa tapi time loopnya habis, maka akan masuk ke green loopnya. Kita deklarasikan satu, maka kita akan menentukan satu. Ini akan menjadi kayak tadi juga, jika kurang dari 20 maka declare color green akan berputar. Ya, jika misalnya time loopnya memang masih ada namun green loopnya habis, ya green loop habis nih, tapi dia masih true, dan nanti dia akan kembali ke awal. Kembali ke awal
start dari awal lagi dari zero seperti itu. Namun ketika di suatu color itu ternyata udah false, maka dia akan mengeprint colornya dari looping terakhir dan bakal selesai. Jika kita ambil contoh tadi yang pertama adalah 45, maka input time consonant iya. Ya, apakah 45 itu kurang sama dengan 45? Iya. Maka taruh di loopnya sama dengan 1. Kemudian uh, apakah di loopnya kurang dengan 3? Iya. Maka operating system akan mendeklar colornya itu dari 0, kemudian menambah 1 time loopnya, dan di loop juga kalau menambah 1 set 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 set, karena udah muter terus ternyata time loop itu udah sama dengan input lebih dari input time udah selesai itu dia kan 45 udah selesai tuh dia kalau lebih dia akan false dan masuk ke ini ke awal tadi, apakah time loopnya kurang sama dengan input time, karena jika dari sini kan tadi 45 tuh tambah satu kan 46, tadi udah false ya. Nah 46 kan nggak kurang sama dengan 45, berarti dia akan false, maka printnya adalah zero dan program selesai. Demikian penjelasannya. uh, Sampai jumpa teman-teman.